Belum lama ini beredar video tentang seorang mahasiswa berumur 21 tahun yang menceritakan bahwa ia itu terkena serangan stroke dikarenakan ia sering begadang. Guys, dengerin. Ini foto aku pas lagi ulang tahun dan di rumah sakit. Posisi habis koma. Kenapa koma? Karena di pembuluh darah otakku itu ada pendarahan. Jadi ada stroke. Hah? Stroke? Kok bisa stroke? Padahal masih muda, masih baru 20 tahun. Kok bisa stroke? Jawabannya adalah begadang. Dulu aku tuh sering banget begadang. Udah subuh tuh aku baru tidur. Atau bahkan besok siangnya aku baru tidur. Cuma karena merasa kalau malam tuh aku lebih produktif. Aku gitu terus semenjak mulai pandemi sampai 2021 kemarin. Dan akhirnya aku drop masuk ICU koma. Jadi buat kalian yang suka begadang, stop sampai sekarang. Jangan sampai ngalamin kejadian kayak aku. Waduh, begadang teman-teman. Pasti kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar pernah nggak sih ngalamin yang namanya begadang? Mungkin bisa dikarenakan nugas ataupun mungkin belajar. Kemudian sekarang kan zamannya online, jadi sering gitu ya rapat sampai tengah malam ataupun sekedar scroll TikTok, kemudian nonton YouTube, main game, atau maraton drakor dan lain sebagainya. Mungkin sebagian besar dari kita sebenarnya juga udah tahu nih bahwa begadang itu nggak baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi ada baiknya kita tahu secara detail nih apa aja sih dampak negatif begadang untuk tubuh kita supaya dengan harapan kita dapat menghindari begadang ini dan juga sedikit demi sedikit gitu ya mengubah pola tidur kita menjadi lebih sehat seperti itu. Tidur merupakan sebuah kebutuhan fisiologis manusia yang memfasilitasi berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah fungsi pertumbuhan, konsolidasi memori, dan juga perbaikan. Setiap harinya, sel-sel tubuh kita ini tuh ada yang rusak. Mungkin dikarenakan paparan-paparan sinar UV, paparan zat berbahaya seperti halnya zat karsinogen, ataupun karena faktor stres kita nih teman-teman. Nah, sel-sel tubuh kita yang rusak ini ada dua pilihan. Akan dimatikan di apoptosis atau akan diregenerasi, diperbaiki. Kemudian waktu tubuh kita yang paling optimal untuk meregenerasi sel-sel yang rusak tersebut adalah ketika di malam hari dan juga ketika kita tidur. Jadi bisa dibayangin nggak teman-teman, kalau misalnya kita itu nggak memberikan waktu yang cukup gitu untuk tubuh kita meregenerasi sel-sel yang rusak tersebut. Pasti sel-sel ini yang rusak ini akan semakin parah nggak sih? Akan semakin banyak dan juga kita nggak tahu gitu mereka akan bereplikasi seperti apa. Dan hal-hal inilah yang akan meningkatkan risiko untuk terkena penyakit di jangka panjangnya seperti halnya stroke, kemudian penyakit kardiovaskuler, diabetes, obesitas, hipertensi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dampak jangka pendeknya nih dari begadang, pasti kita juga udah sering ngerasainnya. Misalnya kalau kita terjaga sepanjang malam, kita mungkin tubuhnya jadi nggak segar gitu ya, kemudian pegel-pegel, cepat lelah, letih, kemudian ya jadi nggak fokus gitu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tidur kita nih teman-teman. Yang pertama, atur jadwal tidur. Durasi yang baik untuk dewasa normal berusia 18 hingga 25 tahun adalah tidur minimal 7 hingga 9 jam teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman yang udah kebiasa begadang gitu mungkin agak susah ya untuk mengembalikan pola tidur menjadi yang normal gitu ya. Ada beberapa tips juga nih, jadi misalnya nih kita kebiasa tidur jam 2 malam, kita turunin sedikit demi sedikit. Misalnya kita punya target kalau besok kita tidur jam setengah 2, kemudian lusanya kita tidur jam 1, jadi sampai balik ke jam yang normal teman-teman, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Dan yang ketiga, lakukan rutinitas sehat sebelum tidur seperti halnya jauhkan diri dari gadget dan juga matikan lampu sebelum tidur. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini ya. See you on the next video.